Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan juga merecording dari ujian tengah semester Tata Kelola SDM Pemerintahan yang diampu oleh dosen mata kuliah Ibu Lolita Debi NP SIPMP. Dan perkenalkan, saya Freddy Rasyade dengan NPN 2110631181159 dari kelas 5E Ilmu Pemerintah. Di sini saya akan membawa konsep yaitu secara astronomi dimulai dari Mars, Bumi, Venus, Merkurius, dan menuju Matahari mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam ujian tengah semester ini. Yang pertama, ada pertanyaan mengenai apa itu kelola SDM pemerintah. Yang kedua, perbedaan penataan organisasi pada sektor swasta dan pemerintah. Yang ketiga, paradigma OPA, NPM, dan NPS. Yang keempat, perubahan pasal pada RUU ASN 2023, dan yang terakhir adalah sikap kritis saya mengenai perubahan pasal yang sedang berlangsung. Pada poin yang pertama mengenai sumber daya manusia atau SDM, mungkin secara ideal ya adalah elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintahan. Sedangkan tata kelola SDM itu sendiri merupakan pengelolaan atau pengaturan mengenai SDM itu sendiri yang meliputi rekrutmen, SOP, job desk, dan lainnya yang menyangkut tatanan manajemen kerja di suatu instansi pemerintah. Menurut saya, tata kelola SDM ini menjadi sangat penting karena di dalamnya berisi segala proses pencetakan, pengelolaan, dan pengawasan dari SDM pemerintah yang akan bekerja demi memberi layanan yang terbaik dan mencapai visi misi dari tujuan instansi pemerintahan tersebut. Selanjutnya, mengenai perbedaan dari sektor swasta dan pemerintahan. Di sini saya mencakup 6 yang pernah Ibu jelaskan juga sebelumnya, tetapi di sini coba saya membawa contoh versi saya sendiri, adalah yang pertama mengenai perbedaan di market itu sendiri. Kalau misalnya swasta, lebih dituntut untuk memenuhi selera si individu karena sistemnya adalah menjual, dan kalau misalnya pemerintahan tidak didasarkan pada selera atau keinginan individu karena memang sudah ada aturan hukum yang menjadi tolak ukur si pemerintah melakukan pelayanan tersebut. Contohnya adalah pembuatan KTP yang ini tidak bisa diselerakan oleh masing-masing individu karena memang aturannya sama dan berlaku di seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai supply and demand. Kalau misalnya swasta akan dipengaruhi oleh kondisi pasar, bagaimana pasar itu lebih tren, bagaimana kondisi pasar tersebut yang lebih banyak disukai masyarakat, tetapi kalau misalnya pemerintah tergantung pada kebutuhan dari sumber daya tersebut, apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan tersedia di daerah tersebut. Yang ketiga ada public access. Kalau misalnya swasta masih bersifat terbatas. Contohnya adalah laporan keuangan yang memang sistemnya tidak boleh diketahui karena akan berbasis saingan terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Sedangkan kalau misalnya pemerintah, sistemnya adalah transparansi dan memiliki akuntabilitas. Contohnya saja misalnya laporan keuangan dana desa yang diberikan selama 1 tahun, apakah dana tersebut sudah tersalurkan dengan baik dan bagaimana realisasi dari dana tersebut. Walau kadang memang masih banyak sekali pemerintah desa kita atau pemerintah di tingkat lainnya yang tidak melakukan transparansi dan akuntabilitas yang ada. Selanjutnya adalah equity. Kalau misalnya swasta, sistemnya adalah kompetisi. Kompetisi ini didasari yang lebih kaya atau yang lebih unggul biasanya yang bisa mendapat posisi lebih baik. Sedangkan kalau pemerintah, kesempatan sama bagi seluruh masyarakat. Misalnya saja adalah pencalonan ASN atau Open Recruitment ASN. Beberapa kualifikasi standar dengan beberapa orang itu bisa mengikuti seleksi ASN yang ada. Selanjutnya, poin kelima adalah purpose. Kalau misalnya di swasta, kita akan berorientasi pada kepuasan customer, bagaimana customer itu merasakan hal yang memang sudah kita berikan secara baik. Sedangkan kalau pemerintah lebih menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Jadi semuanya rata, sama, ada apa adanya, dan tidak membeda-bedakan antara suku dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah conception. Kalau misalnya swasta merupakan pelanggan adalah raja, sedangkan pemerintah kekuasaan tertinggi adalah di masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah PLN. Kalau misalnya yang bayar listrik, tidak semuanya akan mendapatkan, bukan cuma yang membayar, tapi memang semua akses listrik harus didapatkan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia.
Selanjutnya adalah mengenai perbedaan paradigma dari Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Kalau misalnya dilihat dari berbagai aspek yang ada, dari apa yang sudah ada di PPT tersebut, itu sangat spesifik. Namun kalau misalnya dijelaskan secara detail lebih jelas dan lebih mudahnya, Old Public Administration, dia lebih menekankan pada kebijakan otoritas di mana si penguasa memegang kendali penuh atas segala keputusan yang ada. Kalau misalnya New Public Management lebih berorientasi bagaimana kerjasama antar perusahaan satu, pemerintah lebih ke sektor swasta itu sendiri, jadi lebih mementingkan dari penghasilan ataupun pendapatan dari perusahaan. Sedangkan kalau misalnya New Public Service itu lebih demokratis, di mana membawa elemen masyarakat sebagai masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam kenyamanan public service yang diberikan. Jadi, tiga paradigma ini sangat berbeda karena kalau misalnya Public Administration lebih ke otoriter, New Public Management lebih menyangkut ke perusahaan swasta, dan kalau misalnya New Public Service itu secara demokratis. Selanjutnya, mengenai undang-undang yang baru kemarin disahkan, yaitu adalah rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Terdapat 7 klaster yang menjadi pokok dalam revisi UU tersebut, yaitu mengenai penghapusan KASN, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, pengangkatan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN, juga ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun poin-poin yang saya sampaikan adalah yang pertama adalah penghapusan KSN. Pada pasal 26 ayat 2 RUU terdapat penghapusan KASN yang merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Menurut saya, KSN ini dihapuskan dalam rapat itu karena katanya kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN ini akan diserahkan kepada kementerian atau lembaga-lembaga yang bertugas. Jadi bukan berpacu atau berpatok lagi kepada KSN yang merumuskan, tetapi akan dikembalikan kepada lembaga atau kementerian yang bersangkutan. Selanjutnya adalah penetapan kebutuhan PNS dan P3K. DPR mengusulkan penambahan ayat di pasal 66 ada 3, di ayat 4, 5, dan 6 yang berbunyi, ayat 4, penetapan kebutuhan PNS harus disertai jadwal pengadaan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, serta kriteria masing-masing jabatan. Ayat 5, penetapan kebutuhan PNS menjadi dasar bagi diadakannya pengadaan PNS. Dan yang terakhir, ayat 6, dalam hal kebutuhan PNS, belum ditetapkan pengadaan PNS akan dihentikan. Penambahan poin tersebut mengenai penyusunan jumlah dan jabatan berdasarkan analisis kerja dan beban kerja yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dari instansi tersebut. Selanjutnya adalah mengenai kesejahteraan P3K. Pada pasal 22 terdapat penambahan poin D, yaitu P3K berhak mendapat jaminan hari tua. Hal ini didasarkan karena tugas pokok dari ASN itu sama antar PNS dan P3K, walau memang kontraknya itu berbeda. Namun di sini ada usulan dari DPR RI untuk menambahkan jikalau si P3K ini berhak untuk mendapatkan jaminan tua karena bobot pekerjaan selama mereka mengemban tugas itu sama dengan ASN setara PNS. Yang keempat adalah pengangkatan tenaga honorer. Di antara pasal 131 dan 132 akan diselipkan satu pasal, yakni pasal 131A yang berisi tentang honorer lama itu dapat diangkat menjadi PNS dengan verifikasi SK pengangkatan yang memperhatikan batas usia pensiun. Jadi honorer akan bisa diangkat PNS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang nantinya akan dilampirkan dan memang sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya adalah digitalisasi manajemen ASN. Usulan pemerintah untuk menghapus pasal 1 angka 6 implikasi yang akan dibuat di bab 12 mengenai digitalisasi manajemen ASN. Jadi usulan ini akan lebih memfokuskan agar ASN memahami mengenai digitalisasi memang karena kita sudah berada di era transformasi digital. Selanjutnya, pandangan saya mengenai pembentukan dari RUU
RUU ASN ini menurut saya sudah cukup baik dan ideal karena di dalamnya mengisi beberapa kekosongan pada UU ASN sebelumnya. Beberapa pasal ditambahkan guna mensejahterakan para ASN dan non-ASN atau yang biasa disebut dengan honorer yang memang sudah memberi waktu dan tenaga untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Kesempatan berkarir, pemberian jaminan hari tua P3K, pengangkatan honorer lama menjadi perhatian lebih bagi masyarakat terhadap aturan baru yang dibuat. Jadi menurut saya aturan-aturan atau beberapa pasal yang ditambahkan memang sudah cukup baik dan ideal untuk mengisi yang tadi hal-hal yang memang belum ada di UU sebelumnya. Namun, terdapat pasal yang menurut saya memang perlu ditimbang kembali, juga ditinjau kembali, yaitu mengenai penghapusan KASN. KSN atau yang biasa disebut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja untuk memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KSN ini bertugas untuk menjaga netralisasi pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan juga evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Jikalau lembaga ini dihapuskan dan dikembalikan kembali struktural dan lain sebagainya ke kementerian, bagaimana akhirnya nanti terciptanya aparatur sipil negara yang bebas dari intervensi politik. Di sini akan bermunculan berbagai gejolak-gejolak dan tidak akan sesuai dengan rekrutmen dari sistem merit itu sendiri, di mana akan ada peluang besar bagi para petinggi-petinggi jajaran dari kementerian atau lembaga tertentu untuk memasukkan orang-orang secara nepotisme atau menimbulkan kolusi yang tidak berdasarkan pada sistem rekrutmen secara merit. Menurut saya, KASN ini seharusnya bisa tetap diadakan dengan meninjau kembali fungsi-fungsi atau aturan-aturan juga kewenangan-kewenangan yang ada di KSN untuk lebih bisa di up kembali agar penggunaan dari KS ini menjadi lebih maksimal. Jadi untuk ide penghapusan menurut saya kurang baik dan perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali. Dan itu untuk presentasi dari saya, juga penjelasan mengenai 5 soal yang sudah diberikan dalam ujian tengah semester tata kelola pemerintahan dari Ibu Lolita. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.